Leluhur muda itu juga mengambil tulang ikan dan menggambar diagram latihan alam 5 cahaya yang pernah dilihatnya di reruntuhan di tanah, tetapi diagram itu juga belum lengkap. Ia berkata, hanya ini yang kulihat. Karena diagram ini terlalu lengkap, diagram ini tidak terukir di Aula Qingyang. Hati Qin Mu sedikit tergerak, lalu ia menggambar gambaran lengkap dari latihan alam bintang 5 yang pernah dilihatnya di Istana Zenyang, lalu membandingkannya dengan gambaran leluhur muda itu. Kedua gambaran yang tidak lengkap itu memiliki banyak perbedaan pada bagian-bagian yang tidak lengkap. Jika keduanya tumpang tindih, beberapa bagian yang hilang dapat digabung. Qin Mu menggambar gambar baru di samping. Hanya ada satu bagian yang hilang di gambar baru ini, yaitu tulang selangka bahu kiri. Akan tetapi, meskipun ia tidak memiliki metode pelatihan untuk tulang selangka bahu kirinya, ia masih dapat mengaktifkan teknik 3 dan tubuh tiran dan terus mempraktikkannya. Sang master muda dengan saksama memeriksa gambar baru yang telah digambarnya, merenung cukup lama, lalu menggambar beberapa garis di bahu kirinya dengan tulang ikan, sambil berkata, saya akan melengkapi diagram latihan ini untuk Anda berdasarkan pemahaman saya, tetapi penyelesaian saya mungkin tidak tepat, dan pasti akan ada beberapa penyimpangan dibandingkan aslinya. Saat Anda bertarung dengan orang lain dan energi vital Anda mengalir, mungkin masih ada sedikit cacat di bahu kiri Anda. Jika keterampilan lawan Anda rata-rata, ia tidak akan dapat menemukan cacat Anda. Jika lawan Anda memiliki penglihatan yang sangat tajam, saya khawatir bahu kiri Anda akan menjadi kelemahan fatal Anda. Qin Mu terkejut dan bertanya cepat, Grandmaster, seberapa bagus penglihatan lawan sehingga mampu melihat menembus kelemahan ini? Leluhur muda itu merenung sejenak dan berkata, manusia surgawi, atau alam kehidupan dan kematian. Qin Mu merasa lega dan berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa memprovokasi orang sekuat itu? Ada pula sebagian anak muda yang meskipun wilayahnya tidak tinggi, namun penglihatannya sangat bagus. Leluhur muda itu berkata dengan tenang, contohnya, ada anak muda seperti ini di Akademi Kekaisaran. Jangan terlalu sombong, ini bukan lagi era di mana kau bisa menguasai dunia hanya dengan satu atau dua teknik yang diwariskan leluhurmu. Jika kau tidak meningkatkan kemampuan Taomu dan hanya mengandalkan dua teknik yang diwariskan leluhurmu, cepat atau lambat kau akan dihancurkan oleh orang lain. Tahukah kau mengapa aku ingin menjadi pendeta kepala Akademi Kekaisaran? Aku ingin belajar dari seluruh dunia dan menyaksikan era baru. Weather Lab, Tales of Herding Gods, Cah, 121, 19.186,31%. Tanda pagar 121 Beijing memiliki banyak aturan. Bab 121, Ibu kota memiliki banyak aturan. Leluhur muda itu juga mengambil tulang ikan dan menggambar diagram latihan alam 5 cahaya yang pernah dilihatnya di reruntuhan di tanah, tetapi diagram itu juga belum lengkap. Ia berkata, hanya ini yang kulihat. Karena diagram ini terlalu lengkap, diagram ini tidak terukir di Aula Qingyang. Hati Qin Mu sedikit tergerak, lalu ia menggambar gambaran lengkap dari latihan alam bintang 5 yang pernah dilihatnya di Istana Zenyang, lalu membandingkannya dengan gambaran leluhur muda itu. Kedua gambaran yang tidak lengkap itu memiliki banyak perbedaan pada bagian-bagian yang tidak lengkap. Jika keduanya tumpang tindih, beberapa bagian yang hilang dapat digabung. Qin Mu menggambar gambar baru di samping. Hanya ada satu bagian yang hilang di gambar baru ini, yaitu tulang selangka bahu kiri. Akan tetapi, meskipun ia tidak memiliki metode pelatihan untuk tulang selangka bahu kirinya, ia masih dapat mengaktifkan teknik 3 dan tubuh tiran dan terus mempraktikkannya. Sang master muda dengan saksama memeriksa gambar baru yang telah digambarnya, merenung cukup lama, lalu menggambar beberapa garis di bahu kirinya dengan tulang ikan, sambil berkata, saya akan melengkapi diagram latihan ini untuk Anda berdasarkan pemahaman saya, tetapi penyelesaian saya mungkin tidak tepat, dan pasti akan ada beberapa penyimpangan dibandingkan aslinya. Saat Anda bertarung dengan orang lain dan energi vital Anda mengalir, mungkin masih ada sedikit cacat di bahu kiri Anda. Jika keterampilan lawan Anda rata-rata, ia tidak akan dapat menemukan cacat Anda. Jika lawan Anda memiliki penglihatan yang sangat tajam, saya khawatir bahu kiri Anda akan menjadi kelemahan fatal Anda. Qin Mu terkejut dan bertanya cepat, Grandmaster, seberapa bagus penglihatan lawan sehingga mampu melihat menembus kelemahan ini? Leluhur muda itu merenung sejenak dan berkata,
manusia surgawi, atau alam kehidupan dan kematian. Kinmu merasa lega dan berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa memprovokasi orang sekuat itu? Ada pula sebagian anak muda yang meskipun wilayahnya tidak tinggi, namun penglihatannya sangat bagus. Leluhur muda itu berkata dengan tenang, contohnya, ada anak muda seperti ini di Akademi Kekaisaran. Jangan terlalu sombong. Ini bukan lagi era di mana kau bisa menguasai dunia hanya dengan satu atau dua teknik yang diwariskan leluhurmu. Jika kau tidak meningkatkan kemampuan taumu dan hanya mengandalkan dua teknik yang diwariskan leluhurmu, cepat atau lambat kau akan dihancurkan oleh orang lain. Tahukah kau mengapa aku ingin menjadi pendeta kepala Akademi Kekaisaran? Aku ingin belajar dari seluruh dunia dan menyaksikan era baru. Ada sedikit kesedihan di matanya, dan dia berbisik, sayang sekali, aku khawatir aku tidak akan bisa melihatnya lagi. Meskipun ia acuh tak acuh terhadap hidup dan mati dan tidak bersedih dengan mendekatnya ajalnya, ia sedih karena tidak dapat menyaksikan datangnya era baru, karena era baru ini dipromosikan olehnya. Saya tidak melihat bahwa hal itu tidak penting. Leluhur muda itu bersemangat dan berkata sambil tersenyum, tapi Anda bisa melihatnya. Tuan muda, jangan berpuas diri. Anda harus memiliki visi yang luas dan pikiran yang luas. Kinmu mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan muda. Kesan yang ditinggalkan lelaki tua itu berbeda dengan kesan yang ditinggalkan orang-orang lain di desa. Penduduk desa Chanlao memberi kesan kepada orang-orang sebagai sekelompok pria tua yang baik hati. Meskipun mereka semua garang dan ganas, setelah mengenal mereka cukup lama, Anda akan menyadari bahwa mereka sebenarnya sangat baik. Mereka mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan dan cara bertahan hidup kepada Kinmu. Namun, sang guru muda tidak mengajarkan hal-hal tersebut. Sebaliknya, ia menggunakan metode membimbing dan membujuk, yang memungkinkannya melihat dunia dari sudut pandang yang lebih tinggi. Dunia yang Anda lihat berbeda tergantung pada ketinggian Anda berdiri. Ayam dan burung pipit terbang rendah, dan yang kulihat hanyalah kandang ayam dan gubuk beratap jerami. Mereka hanya bisa menangkap serangga dan mematuk padi di tanah. Ketika seekor elang membentangkan sayapnya, pandangannya dapat mencapai jarak ribuan mil. Wilayah ribuan mil itu adalah wilayahnya untuk berburu mangsa. Jika Anda ingin menjadi pemimpin suci sekte setan, Anda harus memiliki keberanian dan visi untuk melihat sejauh 1000 mil. Bagi Kinmu, keuntungan paling praktis kali ini adalah diagram latihan alam bintang 5 dari 3 dan gong tubuh tiran. Dengan diagram ini, ia dapat terus berlatih, jika tidak, kultivasinya akan terhenti di alam bintang 5 tanpa kemajuan apapun. Ia kembali ke kediaman cendekiawan dan mencoba mengaktifkan 3 dan gong tubuh tiran, serta mengaktifkan energi vitalnya sesuai diagram latihan. Alur latihan 3 dan gong tubuh tiran di alam 5 Yao jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Alur ini didasarkan pada praktik gong pembimbing dan alam embrio roh, dan mencakup lapisan latihan yang berbeda. Kinmu mempelajari semua teknik dalam Sutra Setan Tianyu. Meskipun terdapat banyak teknik dalam Sutra Setan Tianyu dan sangat ajaib, tidak banyak yang dapat dibandingkan dengan jalur kultivasi alam bintang 5 dari 3 dan gong tubuh tiran. Jalur latihan alam 5 bintang 3 dan gong tubuh tiran bagaikan mengaktifkan 3 tingkat latihan sekaligus. Jalur ini mengaktifkan latihan pemandu yang paling sederhana, yang menggerakkan jalur latihan alam embrio roh, dan kemudian alam embrio roh menggerakkan jalur latihan alam 5 bintang. Hal ini bisa dikatakan rumit. Kali ini, energi vitalnya meluap, dan ia berlatih sesuai diagram latihan. Tiba-tiba, kesadarannya terbagi menjadi 5, dan bersama dengan energi vital yang melonjak, energi tersebut mengalir ke dalam perbendaharaan ilahi 5 bintang. Dalam harta karun ilahi 5 bintang, 5 bintang besar tiba-tiba bersinar terang. Namun, kali ini tidak terjadi kekacauan dan pemusnahan kelima elemen. Sebaliknya, seberkas cahaya bintang dari bintang emas melesat turun dan menyatu dengan kesadarannya, berubah menjadi dewa emas dengan seekor ular tergantung di telinga kirinya, 2 naga di bawah kakinya, rambut putih di cakar harimau, dan kapak perunggu di tangannya. Kinmu dengan hati-hati mengaktifkan energi vitalnya dan berlatih seni bela diri, yang memungkinkan hantu dewa emas terus menyerap cahaya bintang emas. Cahaya bintang membentuk bayangan dewa emas. Cahaya bintang ini disebut kekuatan bintang-bintang. Pada saat yang sama, seberkas cahaya bintang melesat turun dari bintang Mu Yao dan cocok dengan kesadarannya,
berubah menjadi dewa kayu berkepala manusia, bertubuh burung, dan berkaki burung, menginjak dua naga dan memegang cambuk willow. Seberkas cahaya bintang juga melesat turun dari bintang air dan menyatu dengan kesadaran ketiganya, berubah menjadi bayangan dewa air dengan kepala manusia, rambut merah, tubuh ular, dan trisula di tangannya. Cahaya yang dipancarkan bintang api menyatu dengan kesadaran keempatnya dan berubah menjadi hantu dewa api dengan wajah manusia dan tubuh binatang, menginjak dua naga dan memegang labu api. Cahaya dari bintang bumi menyatu dengan kesadaran terakhirnya dan berubah menjadi hantu dewa bumi berkepala manusia dan bertubuh ular, dengan dua pintu di belakangnya. Ada kata-kata tertulis di pintu-pintu itu, tetapi karena itu hantu, tulisannya kabur dan ia tidak tahu apa yang tertulis. Energi vitalnya menyatu dengan hantu-hantu kelima dewa, dan energi vital serta kekuatan bintangnya perlahan-lahan bertransformasi menjadi satu sama lain. Situasi ini sungguh membingungkan. Ketika energi vital diubah menjadi kekuatan bintang, dan kekuatan bintang diubah menjadi energi vital, apakah ada perubahan ketika keduanya diubah satu sama lain? Qin Mu bingung. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia tidak menemukan perbedaan apapun. Ia hanya merasa bahwa ketika energi vitalnya diubah menjadi kekuatan bintang, ia samar-samar merasakan adanya kekuatan yang tak dapat dijelaskan yang bergejolak di langit berbintang. Ia tidak tahu kekuatan spesifik apa itu. Ketika kekuatan bintang diubah menjadi energi vital, ia menemukan bahwa tingkat kultivasinya telah sedikit meningkat. Bukan hal yang buruk. Ia menghela napas lega. Meskipun diagram latihan alam bintang 5 masih memiliki beberapa kekurangan, untungnya ia bisa mempraktikkannya dan tidak akan mudah tersesat. Masih ada waktu sebelum kelas di Akademi Kekaisaran dimulai. Aku harus kembali ke Paviliun Tingyu dan membawa Hulinger ke sini. Dan aku sudah berjanji untuk terus merawat orang-orang di Huaxiang. Qin Mu keluar dari kediamannya dan melihat sekelompok cendekiawan datang ke arahnya. Daerah tempat tinggalnya terpisah dari kekuatan supernatural. Di sanalah para cendekiawan dari alam Lingtai dan alam Wuyao tinggal. Para cendekiawan Akademi Tai yang berada di bawah alam Liyue semuanya tinggal di sini. Ketika Akademi Tai dibuka, banyak cendekiawan dari angkatan sebelumnya kembali dari tempat lain. Mereka masuk sekolah beberapa tahun lebih awal dari Qin Mu dan memiliki kultivasi yang mendalam, tetapi selama mereka belum menembus alam Liyue, mereka tetap tinggal di sini. Akademi Taixue memberikan 10 tempat kepada siswa sekolah dasar setiap tahun. Sangat sulit bagi siswa sekolah dasar untuk mencapai alam 6 harmoni dalam 3 hingga 5 tahun, sehingga jumlah siswa sekolah dasar di Akademi Taixue tidaklah sedikit. Para cendekiawan ini melewati Qin Mu. Salah satu dari mereka memandang Qin Mu dan berkata, "Rekan seperguruanku, kudengar ada orang terlantar dari Daksu di halaman. Tahukah kau di mana dia tinggal?" Qin Mu tertegun sejenak, lalu bertanya, "Saudaraku, apa yang kau inginkan dari orang terlantar itu?" Cendekiawan itu berkata, "Orang-orang terlantar adalah orang-orang rendahan yang hanya bisa menjadi budak. Aku tidak menyangka Kaisar akan mengizinkan orang-orang terlantar menjadi cendekiawan di Akademi Kekaisaran kita. Ini merupakan penghinaan bagi kita. Ketika kami mendengar hal ini, kami dipenuhi amarah yang wajar dan berencana untuk membuatnya menyerah dan tidak lagi tinggal di Akademi Kekaisaran. Jika dia tetap tinggal, bagaimana kami bisa menyelamatkan muka kami?" Mata Qin Mu berkedip. "Jadi begitu. Aku pernah melihat orang terlantar itu sebelumnya. Dia tinggal di dekat sini. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke sana?" Sekitar selusin cendekiawan tidak dapat menahan rasa gembira. Mereka semua membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, saudara muda." "Sama-sama, saudara-saudara." Qin Mu berkata, "Aku juga berasal dari keluarga terpandang, dan keluargaku berkuasa, tapi aku sekelas dengan Kimin. Aku sangat malu sampai ingin menggali lubang dan merangkak ke dalamnya. Ngomong-ngomong, nama belakangku Qin. Nama keluarga Qin." Para cendekiawan itu semua terkejut. Salah satu dari mereka berkata dengan sopan, "Jadi, Anda adalah saudara dari keluarga Qin. Keluarga Qin di ibu kota memang keluarga yang terpandang. Sungguh memalukan bagi Anda untuk sekelas dengan orang yang terlantar. Keluarga Qin memiliki banyak jenderal yang baik dan penuh kesetiaan. Meskipun saya masuk sekolah 2 tahun lebih awal dari Anda, saya tidak berani menyebut diri saya sebagai kakak senior Anda. Anda dan saya adalah saudara."
Cendekiawan lain tertawa dan berkata, ayah saya menambang di Gunung Huxing. Ia harus mengangkut ratusan orang terlantar ke sini setiap tahun. Mereka dibeli dari perbatasan. Ratusan orang mati setiap tahun, jadi ia harus terus membeli. Hehe, saya tidak menyangka akan belajar di akademi yang sama dengan orang-orang terlantar. Jika ayah saya tahu, ia pasti akan marah besar dan mengatakan bahwa saya bergaul dengan para budak. Seorang wanita berkata, saya juga mendengar tentang kejadian ini. Kaisar memanfaatkan kesempatan untuk menghukum para menterinya, sehingga ia mengizinkan orang-orang terlantar memasuki akademi kekaisaran. Bahkan, ia juga berniat mencaplok Daksu. Ia mengakui bahwa orang-orang terlantar adalah penduduk negara bagian Yankang. Bukankah ia mengakui bahwa Daksu juga merupakan wilayah negara bagian Yankang? Hanya saja kaisar tidak memikirkannya matang-matang dan menempatkan orang-orang terlantar di akademi kekaisaran, mengabaikan perasaan kami para cendekiawan. Kinmu dan para cendekiawan tiba di ujung kediaman cendekiawan dan mengobrol sepanjang jalan. Hanya ada satu halaman di dekat ujung, yang sangat terpencil. Kinmu tersenyum dan berkata, saudara-saudaraku, disinilah orang-orang terlantar tinggal. Mohon tunggu sebentar. Dia maju dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu halaman terbuka dan sebuah wajah bulat menyembul dari balik pintu. Melihat Kinmu, dia sedikit terkejut dan tersenyum, saudara Qin. Kinmu mendorong pintu hingga terbuka dan semua orang masuk, mendorong cendekiawan gemuk itu ke tengah halaman. Kinmu menutup pintu halaman, menguncinya, dan berkata dengan tenang, ngomong-ngomong, saudara-saudara, apakah membunuh diperbolehkan di Akademi Kekaisaran? Para cendekiawan tercengang. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, saudara Qin, kami hanya ingin memberi pelajaran kepada orang buangan ini dan mengeluarkannya dari Akademi Kekaisaran. Apakah perlu membunuhnya? Jika kami membunuhnya, kami semua akan dikeluarkan dari Akademi Kekaisaran. Hajar saja dia. Kinmu sedikit kesal, lalu berkata dengan marah, ada begitu banyak aturan di ibu kota, dan kau tidak bisa membunuh orang sembarangan. Jika itu di Daksu kita, tidak akan ada yang peduli jika kau membunuh belasan orang.